Gimana sih keadaan Amar sekarang di dalam? Mungkin dari ibu dokter dulu. Kalau keadaan sekarang semenjak dipindah ke Nusa Kambangan kita nggak tahu. Cuma terakhir kemarin komunikasi pas sidang pertama dia sih bilangnya baik-baik aja gitu. Bener nggak sih katanya Amar ini kalau kita baca-baca dari berita, dari baca-baca dari komen, dijebak gitu? Bisa dibilang gitu. Cuman salah pergaulan aja sih menurut aku dia. Jadi kayak ya begitulah jadinya. Salah tempat juga Bang mungkin di dalam. Harusnya direhab bukan ditempatin di situ gitu. Karena makin nggak benar kalau di dalam situ. Apa yang sebenarnya terjadi ke Amar sekarang menurut versi Bu Dokter? Ya itu dia cuman dititipkan doang untuk dia jual atau apa itu yang berita di luar, nggak sama sekali dia nggak tahu apa-apa. Lagi pula di kamarnya itu kan nggak cuma Bang Amar, orang kamarnya itu kan nggak dikunci, jadi orang lalu lalang siapa aja bisa masuk gitu kan. Jadi ya itu aku bilang mungkin dijebak atau emang ya apa saja gitu. Untuk Amar Zoni kali ini mendukung Amar Zoni dan Raffi Ahmad untuk mengusut. Karena kalau gue pikir ya nggak mungkin ya pemakai dia aja yang disorot, ya kan? Apalagi dibilang tiba-tiba dia menjadi gembong. Sampai ini sih kejadian yang paling terlebay abad ini, gue yakin. Terus kok bisa terjadi itu di lapas? Coba, setuju banget sama Amar Zoni yang ingin mengusut lapas. Obrak-abrik itu lapas, bongkar bro, bebaskan Amar Zoni. Ya harusnya Amar Zoni itu direhab aja, nggak usah ditangkap. Pakai segala drama-drama dibilang pengedar lagi. Nah kalau di dalam bisa ngedar, lapasnya apa berarti? Untung ada Raffi Ahmad yang gercep. Ya kan? Itulah kalau kawan. Punya nurani dia, tersentuh dia, tergugah hatinya. Begitu banyak orang yang mendukung kebebasan Amar Zoni, mengatakan Amar Zoni tidak bersalah dalam hal dia hanya sakit, dia perlu diobati. Yang perlu dipenjara itulah orang yang memberikan dari Amar Zoni, orang yang memasuk penjara. Itu yang perlu dipenjara, bukan orang yang dalam penjara yang dia itu sakit. Ini pernyataan seorang pengacara yang luar biasa, teman-teman. Ini adalah pernyataan seorang pengacara yang bersih hatinya untuk membantu Amar Zoni. Jadi semakin kuat niat kita untuk membantu kebebasan Amar Zoni agar hakim dan jaksa meninjau ulang kembali kasus Amar Zoni. Begitu banyak orang yang memberikan statement pernyataan. Apakah jaksa dan hakim ini akan berubah statementnya dari yang mengatakan Amar Zoni pengedar bisa ditutup penjara, atau dengan banyak dukungan orang jaksa berubah pendapatnya untuk membantu Amar Zoni terbebas dari hukuman penjara? Ayo kita dukung jaksa, teman-teman. Kita dukung hakim yang menyidang Amar Zoni ini untuk mengeluarkan pendapatnya yang bersih, mengeluarkan pendapatnya yang berlian untuk membantu Amar Zoni terbebas dari penjara. Karena dia lagi sakit. Orang sakit itu butuh diobati. Orang sakit itu tidak berdaya. Ketika dia nggak berdaya, kepada siapa dia minta tolong? Tentu inilah keputusan hakim dan jaksa lagi yang punya hati nurani. Mudah-mudahan jaksa kita mempunyai hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih. Tidak ada embel-embel apapun, tidak ada iming-iming apapun. Mudah-mudahan kita meminta kepada jaksa yang memenjarakan Amar Zoni, yang menuntut Amar Zoni, kita minta kebersihan hatinya. Mudah-mudahan jaksa bersih hatinya, bersih jiwanya untuk memberikan kebebasan kepada Amar Zoni yang saat ini lagi sakit. Amar Zoni kirim pesan pilu ke Dokter Camelia. Kenapa aku yang selalu disalahkan? Kasus yang kembali kena Amar Zoni ternyata menyimpan sisi pilu yang baru terungkap. Kekasihnya, Dokter Camelia membeberkan sebuah pesan memilukan yang dikirimkan oleh Amar Zoni dari dalam tahanan. Pesan tersebut menunjukkan betapa putus asanya sang aktor menghadapi pemberitaan di media yang menyudutkannya. Dalam curahan hatinya, Amar Zoni mempertanyakan mengapa dirinya selalu menggambarkan sebagai pihak yang salah. Kenapa aku yang selalu menjadi orang yang selalu disalahkan, yang selalu rugi, padahal aku pun bukan orang yang pelit, bukan orang yang suka usik orang, bukan orang yang nipu orang, bukan juga yang zalimin orang, tulis Amar Zoni. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kasus Amar Zoni lagi-lagi bikin publik geleng-geleng kepala. Sudah di dalam penjara tapi kok masih bisa bisnis.
Pertanyaannya, itu penjara atau kantor cabang pemasaran? Kalau bisa bebas berarti ada sistem yang bocor. Padahal rutan itu tempat pembinaan, bukan tempat kelanjutan bisnis gelap. Publik bukan cuma heran, tapi juga khawatir. Kalau di dalam saja bisa begitu, apalagi di luar. Semoga kasus ini bukan cuma bikin heboh, tapi juga bisa jadi alarm perbaikan sistem pemasyarakatan kita. Gara-gara Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, dari tadi scroll TikToknya tentang Nusa Kambangan. Ternyata penjara Nusa Kambangan itu seserem itu ya. Sampai kepikiran gimana Amarzoni bisa hidup di sana, tinggal di penjara yang sempit dan menyeramkan itu. Kenapa kok bisa pilih hidup kayak begitu ya Amarzoni ini? Padahal sayang sekali karirnya udah bagus, hidupnya udah enak, tapi kenapa pilih hidup kayak gini? Hidup adalah pilihan, tapi salah milih jalan hidup. Sebelum ada berita tentang Amarzoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan tuh, aku sering sih dengar tentang penjara Nusa Kambangan, cuma nggak pernah cari tahu penjara Nusa Kambangan itu seperti apa sih. Nah ini gara-gara kasusnya Amarzoni itu jadi scroll TikToknya Nusa Kambangan. Ternyata penjara Nusa Kambangan itu penjara yang tempatnya terpencil, dikelilingi sama hutan, laut. Tapi aku berdoa semoga Amarzoni itu bisa lepas dari penjara Nusa Kambangan dan kasusnya ini cepat selesai. Aktor berbadan kekar itu merasa bahwa sejak dulu hingga kini ia selalu menjadi korban dari situasi yang ada. Dari dulu sampai sekarang aku selalu yang kena, seakan-akan karena irinya orang, karena siriknya orang dan bagaimana orang ke aku. Lanjut Dokter Camelia membaca pesan yang ditulis oleh Amarzoni. Bahkan dalam keputusasaannya, Amarzoni sampai mempertanyakan takdir Tuhan atas hidupnya. Aku sudah ikutin apa maunya Tuhan, aku sudah ikutin apa maunya kamu. Aku ikutin semua, nggak pakai lagi, nggak nongkrong lagi, nggak bergadang lagi, nggak so ada. Aku nggak macam-macam, aku pingin pulang, ungkap pilu dari Amarzoni. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalian setuju nggak kalau user di penjara? Ya, apakah dengan masuk sana dia akan jadi lebih baik? Faktanya gimana? Malah ada beberapa sih, nggak semua kejadian tuh kalau masuk sana tuh yang tadinya anggaplah masih level 1 tuh jadi levelnya naik ya, karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dari dia, dan itu di sana bukan tempat pengobatan. Dia akan berkumpul dengan jaringan yang lebih luas gitu. Bahkan yang ditangkap itu kan kebanyakan itu justru usernya. Cuman gini loh, sayang banget yang dibawa cuman sekian, dia di penjara bertahun-tahun, hilang masa depannya. Kalau kita runut dari silsilah yang mengedarkan, itu yang harus dikejar. Bukan kelas terinya, kelas kakapnya. Sedangkan kelas kakapnya biasanya suka duduk di tempat-tempat paham kan maksudnya? Jadi setuju ya, user itu ditangkap, harusnya mereka direhabilitasi. Tapi mungkin negara nggak punya cukup uang buat membebankan biaya rehabilitasi ke negara gitu. Makanya rata-rata yang ditangkap terus dimasukkan ke rehab itu orang-orang tertentu, paham kan? Karena masuk sana juga pasti biayanya mahal kalau ditanggung pengguna gitu. Nah itulah hukum yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kepala BNN yang baru itu melarang menangkap usernya, itu udah benar. Malah yang harus ditangkap itu ya kriminal ya, dan user ini bukan kriminal, mereka korban. Mereka harus dibina sih harusnya, karena kalau masuk situ itu bukan jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk. Yang terakhir, ia merasa seolah-olah sengaja diciptakan untuk menjadi salah di mata publik, terutama di media sosial. Bahkan sekarang pun gak ada tanggung-tanggung. Seolah-olah aku diciptakan sebagai seorang penjahat di media sosial. Apakah jalan takdir aku seperti ini? Kenapa? Tutup Amarzoni dalam pesan tersebut. Amarzoni sendiri kembali tersandung kasus atas dugaan keterlibatan di lingkungan rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia bersama 5 penghuni rutan lainnya kini dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan dengan label tahanan high rise. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV. Pamit, sampai jumpa.